Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Devri SRC yang berjudul Begu Ganjang. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Begu Ganjang, sebuah cerita dari Devri SRC, based on true story. Hati-hati dalam mendengarkan, mereka tidak hanya ada di dalam cerita, melainkan hidup berdampingan dengan kita. Oke, next. Jun, nanti malam kamu bisa nggak gantiin aku ronda? Aku kurang enak badan ini. Kalau bisa nanti aku sampein sama Tony yang bakal nemenin kamu jaga ronda. Pintas Sahat kepadaku dengan muka pucat dan suara begitu lesu. Malam ini sebenarnya giliran Tony dan Sahat. Namun karena Sahat sakit dan aku punya waktu senggang, ya nggak papalah buat menggantikan Sahat untuk beronda. Kalau begitu lebih baik aku makan terus beli rokok sama stok kopi, ucapku dalam hati sambil beranjak ke dapur. Juna, suara Tony yang memanggilku dari depan pintu. Sebentar Ton, ucapku dari dapur mendengar suara Tony yang begitu khas Bataknya. Ton, kok cepet banget datangnya? Tanyaku pada salah satu sahabatku sejak kecil. Cuma mengingatkan Jun, siapa tahu kamu belum dikabarin. Jelas Tony. Oh, tadi sore sudah dikabarin Sahat, balasku dengan sedikit senyuman. Oh, kalau begitu sampai ketemu di pos ronda ya. Aku mau ke warung dulu, mau pinjem catur buat nanti malam. Sembari pamitan, sahabatku itu pergi ke arah warung yang tidak jauh dari rumahku. Setelah makan, aku bergegas mengambil sarung dan senter dan tak lupa, aku pun membawa termos. Ya, seperti biasa untuk buat kopi dari Tampanuli, kesukaanku. Sembari berjalan ke warung, aku melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Namun aku lewat saja, tak menghiraukan perdebatan mereka. Bu, mau kopi Tapanuli seperempat, gulanya juga seperempat, sama rokok kreteknya sebungkus, ucapku kepada pemilik warung yang dengan sigap menyiapkan pesananku. Kulihat warungnya begitu sepi, tidak seperti biasanya banyak sekali orang yang menongkrong. Sepi banget ya, ucapku lagi. Iya dek, dari sore orang sudah pulang, jadi sepi. Jelas ibu pemilik warung itu. Karena semua belanjaan sudah disiapkan, aku segera melangkahkan kaki ke pos ronda. Ton, cepet banget udah sampai sini, ucapku kepadanya yang sedang bermain catur. Tadi mau nunggu di warung, tapi sepi. Aku langsung aja ke pos ronda, nungguin kamu. Jelas sahabatku. Ya sudah ngopi dulu, kamu itu sudah kayak orang gila, bermain catur kok sendirian, balasku dengan sedikit bercandaan. Ton, tadi sebelum ke warung aku lihat ada pasangan yang berantem di tengah jalan, tapi kayaknya masalahnya besar. Sembari membuatkan kopi, ku buka obrolan dengan Tony yang sedang menyiapkan papan catur. Oh iya, aku juga lihat tadi. Aku denger sih dari Marlina. Cewek itu pendatang, kebetulan tetangga kontrakan Marlina. Terus gak tahu hubungannya dengan cowok itu. Dia suaminya atau bukan, aku juga kurang tahu. Lagian bukan urusan kita juga, balas Tony sedikit cuek. Nih, ngopi dulu biar santai. Biar bisa ngelahin aku main catur. Kusodorkan segelas kopi dengan sedikit candaan untuk merubah sedikit suasana. Wah, enak nih. Kopi Tapanuli kan? Tahu aja kamu seleraku. Balas Tony dengan senyuman kecil merubah raut wajahnya. Sudah begitu lama kami bermain catur. Udara juga sudah semakin dingin. Pintu-pintu rumah warga rata-rata sudah tertutup. Warung yang sepi juga malam itu sangat cepat tutup. Tidak seperti biasanya bisa buka sampai subuh. Ton, jalan kemana dulu nih? Tanyaku padanya sambil beranjak dari tempat duduk dan mengambil senterku.
Kita dari gang deket warung itu aja dulu. Terus kita ke gang lapangan voli. Terakhir ke arah rumah Sahat. Tembus kuburan sampai deh balik lagi ke pos ronda. Jelasnya kepadaku. Kami berdua berjalan beriringan. Setiap sudut gang dan sudut kampung kami sorot dengan cahaya senter. Aneh banget ya, ini malam kayaknya dingin banget, ucap Tony di tengah perjalanan. Iya, mau kemarau kali, balasku pula menjawab Tony. Memang, biasanya kalau bulan setelah penghujan pasti dingin sekali, pertanda musim kemarau dan ditunggu-tunggu petani desa karena sudah waktunya untuk panen hasil pertanian mereka. Harus ekstra berjaga ini, apalagi udah mau musim panen, ucap Tony. Tonton, coba lihat itu, siapa ya bawa cangkul ke arah kuburan, malam-malam pula. Aku menyenter ke arah seseorang yang sedang berjalan memasuki kuburan. Siapa di sana? Ucap Tony dengan nada tinggi. Sejak dari dulu Tony memang anak yang bernyali hebat. Ton, gila aja kamu main teriak. Ucapku sambil menepuk pundaknya karena teriakannya itu menurutku salah. Namun Tony tidak menghiraukan perkataanku. Malahan dia pergi berjalan ke arah kuburan dan dengan rasa takut ku ikuti dia dari belakang. Itu orang Jun, bukan hantu. Lihat kakinya. Jelasnya sambil mempercepat langkah kaki. Ya orang sih orang, tapi ngapain? Balasku sedikit penasaran. Ayo kita samperin, ucap Tony sambil berjalan mendekati ke orang itu. Pak Wisnu? Sempat kaget dia sedang menggali tanah kosong di bawah pohon. Bisa dibilang itu adalah pohon keramat. Dan sampai sekarang baru dia sepertinya yang berani malam-malam begini ke kuburan dan gali tanah kosong di bawah pohon keramat itu. Iya dek, ada apa? Tanya Pak Wisnu kepada kami berdua. Bodohnya kami harusnya menanyakan hal itu kepadanya. Ngapain malam-malam di kuburan? Terus lagi menggali tanah kosong di bawah pohon keramat lagi. Kita sedang ronda Pak. Terus melihat ada bapak membawa cangkul ke arah kuburan. Kemudian kita ikutin sampai bapak menggali tanah kosong itu. Untuk apa ya Pak? Ucap Tony dengan sedikit nada tinggi menyatakan dia kesal dengan pertanyaan Pak Wisnu. Oh iya, saya sedang menguburkan 2 ekor ayam saya. Baru aja mati. Takutnya kalau dibiarkan di kandang yang lain bakalan ikut mati juga. Jelasnya dengan sedikit mengarahkan mata kami ke keranjang yang berisikan ayam. Ya sudah Pak, kita pamit dulu, mau lanjut ronda, kalau bisa secepatnya diselesaikan. Ucap Tony sembari mengambil langkah kaki. Ya sudah Pak, kita pamit dulu, mau lanjut ronda, kalau bisa secepatnya diselesaikan. Ucap Tony sembari mengambil langkah pergi. Kita duluan ya Pak. Tambahku pula mengikuti Tony yang sudah berjalan duluan. Jun, aneh ya, mau ngubur ayam aja sampai ke kuburan seperti ini. Kenapa nggak di belakang rumah saja? Tanya Tony setelah kita sudah cukup jauh dari kuburan. Nggak tahulah, aku juga nggak tahu. Mungkin dia takut kena flu burung kali, makanya nguburnya di tempat itu tadi. Jelasku pula. Menganggap pernyataanku adalah hal yang wajar, Tony tidak melanjutkan lagi. Kami berjalan ke arah pos ronda. Di tengah perjalanan, kami melihat orang bertengkar di pinggir jalan. Sepertinya pasangan tadi sore, ayo kita samperin Ton. Ucapku membawa langkahku menuju kedua orang tersebut. Maaf Mbak, Mas, ada apa ya ribut-ribut? Saya sudah perhatikan Mas dan Mbaknya ribut dari tadi sore. Sembari bertanya, aku menatap wanita itu. Seakan mulutnya tidak bisa bergerak menjawab dan langsung disambar oleh lelakinya. Maaf juga, ini bukan urusan Anda. Balas Mas itu kepada saya. Niat sebagai penengah ternyata salah. Sibuk sih ngurusin orang, ayo cabut ke pos ronda. Ucap Tony merangkulku. Tapi aku masih penasaran. Mata Mbaknya seakan berbicara kepadaku untuk melarangku melangkah pergi. Tapi ya mau bagaimana lagi, cowoknya saja sudah mengusir.
Saya juga tidak mau mencari masalah, jadi saya tinggalkan mereka berdua. Terdengar suara azan subuh menandakan waktu berjaga kami sudah selesai. "Jun, bangun, ayo balik," ucap Tony yang masih terjaga. "Oh iya, udah subuh toh. Sorry ketiduran, Ton," jawabku dengan setengah sadar. Beberapa hari kemudian di desa kami dikejutkan oleh suatu berita. Ini memang sudah firasat buruk. Mengapa aku meninggalkan wanita itu? Aku bertanya pada diriku sendiri yang sangat merasa bersalah. Bagaimana tidak? Di kontrakan perempuan itu ditemukan beberapa barang bukti seperti pil untuk aborsi dan beberapa lain untuk mengerok habis semua janin agar keluar. Begitu juga dengan dia yang ditemukan sudah terbujur kaku kehabisan darah akibat aborsi. Beberapa saksi sudah diselidiki. Pak Wisnu sebagai pemilik kontrakan, Marlina sebelah kontrakannya, begitu juga dengan saya dan Tony memberikan sedikit tambahan kepada Pak Polisi kalau sebelumnya saya lihat wanita itu bertengkar dengan seorang pria. Kasus ini diusut polisi dan pria itu masih jadi buronan, dan mungkin kematian ini bisa diungkap dari penjelasan pria tersebut. Dari penjelasan Marlina, ternyata pria itu adalah kekasih Lia yang sebelumnya sudah pernah bersetubuh dengan korban. Putra, kekasih Lia berujung menjadi buronan dari polisi. Seluruh warga sampai sudut desa sudah diberikan himbauan kalau bertemu pria itu harap melapor. Sembari polisi juga menyelidiki saksi lainnya. Dari hasil penyelidikan data dari Lia, tidak ditemukan kontak keluarga yang dapat dihubungi, yang mengharuskan Lia dikuburkan di pemakaman desa ini. Laporan kematian ini pun tersebar luas ke beberapa daerah. Ketika ada keluarga yang mencari, Lia pun sudah dikuburkan. Malam ini aku berjaga dengan salah satu sahabatku sejak kecil, Sahat. Memang di desa ini pemuda sangat antusias untuk menjaga keamanan. Kadang ada warga yang punya rejeki memberikan gorengan atau kopi untuk pemuda yang berjaga. "Udah lama, Jun?" tanya Sahat padaku yang tengah menghidupkan kopi. "Udah nih, gimana? Udah enakan kamu?" Balasku bertanya karena tahu Sahat beberapa hari yang lalu sakit. "Udah kok, Jun, ini aku bawa termos sama kopi," ucapnya sambil menyodorkan termos dan juga kopi tersebut. Di tongkrongan biasanya memang aku yang bagian membuatkan kopi, seperti pembuat kopi profesional. Seperti kata beberapa orang juga, beda pembuatannya, beda rasanya, meski sama kopinya. Langsung saja aku buat 2 gelas kopi untuk kami berdua. "Ngomong-ngomong, kamu sudah tahu belum wanita yang meninggal karena aborsi tersebut?" tanyaku kepada Sahat. "Hush, kita nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal, Jun," balas Sahat. Seketika angin berhembus, membuat suasana semakin dingin. "Mas, tolong aku, Mas." "Hat, kamu mendengar suara tangisan itu nggak?" tanyaku kepada Sahat sembari mendekat karena takut. "Iya, Jun, aku denger. Kayak suara cewek," balasnya sambil menaikkan sarung yang dia gunakan. "His, merinding begini aku, Hat," balasku pula. "Mas, tolong Mas, tolong, bayiku diambil," ucap wanita itu. Tapi kami tidak tahu dia berada di mana. "Siapa itu? Tidak usah menakut-nakuti." Dengan sedikit nada tinggi ku hembaskan rasa takutku. "Mas, tolong, bayiku diambil," balasnya lagi. "Kamu ada di mana? Gimana kita mau bantu? Kamunya tidak kelihatan," balas Sahat pula yang sudah mulai kesal. Astaga! Aku dan Sahat dikagetkan penampakan seorang wanita yang terbang ke arah ujung jalan. "Jun, kamu lihat itu?" tanya Sahat meyakinkan pandangannya.
Aku lihat betul, Hat. Wanita itu terbang. Itu bukan manusia. Balasku sambil mendekat lagi ke Sahat. Entah bayi yang mana yang dia bilang, kami sama sekali tidak tahu. Hat, gimana ini? Apa kita pulang saja? Tanyaku dengan dengkul yang sudah beradu dan juga bulu kuduk yang berdiri. Sudah, nggak apa-apa. Toh kita juga tidak mengganggu dia. Balas Sahat meyakinkanku. Beberapa saat kemudian hantu wanita itu pergi entah kemana. Akhirnya kita bisa tenang berjaga di pos ronda. Kami lanjut bermain catur untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui hingga kabut mulai turun. Jalan, Hat, suruhku. Melihat dia yang sudah mulai mengantuk, aku berinisiatif untuk mengajaknya berjalan ronda. Iya bentar, kok aku ngantuk begini ya? Nggak kayak biasanya. Ucap Sahab sambil menguap dan mengambil posisi duduk yang enak. Kalau begitu habis ini kita keliling, biar seger lagi. Saranku kepadanya. Oke, siap. Balasnya menerima tawaranku. Skakmat! Teriak Sahat membuatku kaget. Astaga, pakai teriak segala. Kataku sedikit kesal. Ye, namanya juga orang menang. Balas Sahat. Ya sudah, ayo berkeliling. Ucapku memotong omongannya yang begitu besar. Kemana dulu nih kita? Balas Sahat bertanya. Kalau aku lebih setuju kalau kita lewat ujung jalan sana, terus melewati rumahmu. Lapa. Belum selesai aku berbicara, Sahat pun memotong pembicaraanku. Sudah, kita lewat warung, terus lewat lapangan voli. Terus terakhir rumahku ke ujung jalan itu. Terang Sahat. Dia mengambil jalan seperti yang aku lalui dengan Tony tempo hari. Perlahan kami pun berjalan. Dari warung yang sudah tutup ke gang dekat lapangan voli. Suasananya begitu sepi. Hat, tungguin, kebelet kencing ini. Pintaku pada Sahat yang memimpin jalan. Kencing dekat rumahku saja nanti, tunggu sebentar lagi. Balas Sahat menarikku. Hat, masa kencing di sini? Ini kan kuburan. Ucapku membantah suruhan Sahat. Aku pinjam kamar mandi kamu saja, Hat. Pintaku kepadanya. Aduh, kunciku tinggal di pos. Jawab Sahat sembari mencari dari saku ke saku. Sudah, kamu kencing di situ saja. Apa sih yang mau ditakutkan? Karena sudah tidak kuat, akhirnya aku mengalah dan kencing persis di depan kuburan. Sahat memang salah satu anak yang sompral dan tidak punya takut. Karena sudah biasa tinggal di daerah ini, jadi dia sudah terbiasa dengan hawa dan panggilan dari mereka yang sudah tidak ada. Buk! Asem! Ketika aku kencing, tiba-tiba ada jeruk bali yang terjatuh di dekatku. Kulihat ke arah langit, terlihat banyak bintang. Langsung aku tersadar. Dari mana jeruk bali itu? Sahat, tolong! Teriakku berlari ke arahnya. Tolong mas, tolong. Bayiku diambil. Tolongin aku mas. Terdengar lagi suara rintihan tangis dari arah belakang. Serius Jun, kali ini aku berani. Soalnya aku penasaran. Ucap Sahat. Bulu kuduk berdiri semua tanpa perintah mendengar suara tangisan itu. Kugelengkan sedikit leherku dan kulirik menggunakan ekor mataku melihat ke belakang. Astaga, itu bukannya Lia? Tanyaku pada Sahat dengan terbata-bata. Iya, itu Lia. Lari bodoh. Ucap Sahat lari meninggalkanku. Maaf, aku nggak bisa. Jangan ganggu aku. Ucapku pada hantu Lia. Mas, aku percaya padamu. Hanya kamu yang bisa tolong aku. Balasnya dengan nada yang tinggi. Iya, kamu bisa percaya aku. Tapi aku gak bisa percaya padamu. Jawabku yang sudah mau terkencing lagi. Mas, tolong aku. Dia mulai menangis lagi.
Karena rasa iba, aku berusaha untuk membantunya. "Kamu mati karena apa dulunya?" tanyaku penasaran. "Aku dibunuh, Mas. Bayi dalam perutku diambil Putra," jawabnya. "Kemudian?" tanyaku lagi. "Kalian para laki-laki bajingan, tega merebut kebahagiaanku, terlebih anakku," teriaknya. Akibat teriakannya, aku berlari sekuat tenagaku. Aku tidak kuat mendengar teriakannya yang mendenging di telinga. Kuatur nafasku yang sudah begitu lelah karena berlari menjauh dari wanita sialan itu. "Mau ditolong malah marah," ucapku dalam hati. "Sialan kamu, ninggalin aku," ucapku pada Sahat yang sudah duduk di pos ronda dengan sarungnya. "Untungnya gak dikejar sampai sini," ucapku pada Sahat. Entah kenapa Sahat tidak menjawab. Kupikir mungkin dia ketakutan dengan sosok wanita itu. Sahat mendekat kepadaku. Dengan tatapan kosongnya, dia seperti mau berbicara sesuatu. "Mas, kenapa kamu lari? Aku hanya minta tolong kepadamu," ucap Sahat kepadaku. "Udahlah Hat, gak usah bercanda, gak lucu," balasku. "Tapi aku butuh bantuanmu, Mas." Seketika wajah Sahat berubah. Mukanya perlahan berubah, tangannya mulai dingin dan badannya berubah dengan pakaian putih. "Astaga, ini bukan Sahat." Langsung saja ku hempaskan tangannya. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari ke arah warung di dekat rumahku. "Apalah salahku sampai dia mengikutiku?" ucapku. "Hat, kamukah itu?" tanyaku pada seseorang yang berjongkok di bawah meja warung. "Iya Jun," jawabnya gemetaran. Tadi wanita itu datang ke pos ronda, makanya aku lari kemari," jelas Sahat kepadaku. "Dia sudah pergi Hat, keluarlah dari bawah situ," ucapku sembari membakar rokok. Baru kali ini aku melihat seorang Sahat ketakutan. Seorang anak yang pemberani tiba-tiba nyalinya jadi ciut. "Jun, aku nginep di rumahmu malam ini ya. Aku takut pulang," pinta Sahat yang sudah duduk di sebelahku. "Nginep aja kamu," balasku kasihan melihat Sahat ketakutan. Kami putuskan kembali ke pos ronda untuk mengambil termos dan kunci rumah Sahat, lalu pergi kembali ke rumahku. Sesampainya di rumah, aku melihat tatapan Sahat begitu kosong. Sepertinya dia ketakutan sekali. "Hat, kamu kenapa sih?" Ku tatap matanya perlahan, lalu dia mengeluarkan air mata. "Ini minum." Ku sodorkan segelas air putih ke depan Sahat. Dia hanya terdiam, bahkan tidak meminum teh itu sama sekali. Mungkin dia masih takut, pikirku. Ku gelar tikar di lantai dan ku ambilkan selimut mengajak Sahat untuk tidur karena sebentar lagi sudah pagi. Seperti banyak pikiran, dia tetap diam di kursi sambil meneteskan air mata. "Hat, tidur sebelah aku kalau kamu takut," ucapku sedikit kasihan kepada Sahat. "Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah membunuhku," ucap Sahat dengan sedikit tatapan sinis ke arah pintu luar. "Hat, Sahat!" Seketika aku berdiri dan menggoncang badannya berharap dia sadar dengan kata-katanya. "Kamu Sahat kan?" tanyaku sedikit panik. "Hat, Sahat, sadar Hat!" Buk! Seketika Sahat terjatuh ke pangkuanku dan kubaringkan dia berharap besok pagi dia tersadar. "Ah, tolong, maafkan aku!" Aku terbangun oleh teriakan Sahat. Kenapa anak ini sampai terbawa mimpi? Terlintas di pikiranku. "Hat, Sahat!" Ku goyangkan badannya agar dia terbangun. Dia menghela nafas begitu panjang seakan baru saja berlari sangat jauh. "Ini minum dulu, sepertinya kamu mimpi buruk ya."
Tanyaku membuka obrolan yang masih subuh. Iya Jun, aku selalu dikejar oleh wanita itu. Jawab Sahat sambil meminum air yang kuberikan. Segitu dendamnya ya wanita itu. Tapi kalau wanita itu dendam, kenapa Sahat yang diincar? Dari subuh sampai pagi kami masih terjaga. Tidak ada obrolan lagi. Kami berdua hanya terdiam. Seperti berbuat kesalahan, muka Sahat seperti memelas dan ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sahat dan wanita itu? Hat, mending jujur, ada apa kamu dengan Lia? Pertanyaanku langsung menebak ke intinya. Aku tidak mau bertele-tele. Kenapa? Seperti orang gugup, dia bahkan bertanya balik kepadaku. Aku tahu dia sedang berpikir untuk mencari jawaban. Enggak apa-apa kok Jun. Aku hanya teringat, kebetulan kemarin aku yang menguburkannya. Ucap Sahat meyakinkanku. Aku tahu, memang yang mengubur wanita itu adalah Sahat. Tapi tidak seperti biasanya. Pekerjaan ini kan sudah lama ditekuninya sebagai tukang gali kubur. Kembali terlintas di pikiranku. Kalau begitu, kenapa Sahat tidak diganggu oleh arwah lain yang dikuburkannya? Karena tidak mau menyudutkan Sahat, aku pergi ke dapur untuk membuat kopi dan menggoreng sisa mendoan kemarin malam. Selesai kusiapkan, aku kembali ke ruang depan sambil membawa mendoan dan kopi. Ini Hat, diminum dulu biar pikiranmu tenang, ucapku sedikit menghiburnya. Karena matahari sudah mulai terlihat, kubuka pintu depan dan juga jendela agar udara pagi masuk. Jun, maaf, aku pulang dulu ya. Makasih hidangannya. Aku juga sudah dikasih nginep. Ucapnya terburu-buru pamitan dan meninggalkanku. Tidak ada rasa curiga. Aku pun membiarkan dia untuk pulang. Kunikmati kopi dan udara pagi yang begitu segar, mengumpulkan tenaga untuk sore ini. Kunci rumah Sahat. Kulihat masih tergeletak di atas meja. Aku bergegas berlari kecil melihat Sahat. Ternyata dia sudah begitu jauh dan tidak terlihat lagi. Ya sudah, aku sekalian aja ke rumahnya sambil melihat keadaannya. Pikirku. Mau kemana Jun? Tanya Tony di seberang jalan. Ton, temani ke rumah Sahat, kuncinya ketinggalan. Ajakku pada Tony. Ya sudah, aku sekalian ke rumah Pak Wisnu. Mau ke kebun, katanya dia panen hari ini. Ucap Tony sambil membawa sabit dan air minum yang di kantongnya. Bisa terbilang Pak Wisnu di desa ini adalah orang yang paling kaya. Perkebunannya begitu luas dan ternaknya juga begitu banyak. Kalau di desa ini rata-rata orang meminjam uang, bahkan pangan yang belum diolah seperti padi juga meminjam kepada Pak Wisnu. Sahat di mana ya? Rumah dia masih terkunci. Kirain bakal menunggu di depan rumah. Tanyaku pada Tony. Mungkin dia ke rumah Pak Wisnu. Kebetulan kemarin juga dia ditawarin mau mengambil hasil panen Pak Wisnu. Jawab Tony meyakinkanku sembari membawa langkah ke rumah Pak Wisnu. Pak Wisnu. Beberapa menit kami memanggil dan mengetuk rumahnya, tidak ada jawaban sama sekali. Kemana ya? Tanya Tony. Entahlah Ton, aku juga kurang tahu. Mungkin sudah pergi ke kebun. Jawabku pada Tony. Kami pun mulai berjalan ke arah kebun Pak Wisnu. Berharap di tengah perjalanan aku bertemu Sahat. Karena kasihan kunci rumahnya masih ada padaku. Sahat! Teriak Tony melihat Sahat tergeletak di jalan setapak. Astaga, kenapa dia? Tanyaku sambil menjulurkan jari telunjukku ke hidung Sahat. Ayo Ton, kita bawa ke rumahnya, dia cuma pingsan. Ucapku sambil mengangkat Sahat. Ngapain Sahat di sini? Tanya Tony penasaran. Nanti saja kita tanyakan padanya, lebih baik kita angkat dulu. Balasku, meskipun jujur, aku sedikit aneh dengan tingkah Sahat dari kemarin. Sesampainya di rumah Sahat, kami meletakkannya di atas kasur
Dan dengan sigap Tony langsung ambil air dan memercikkan ke muka Sahat. "Sahat, bangun," ucapku sambil menggoyang-goyangkan badannya. Tapi dia tak kunjung bangun. "Bagaimana ini, Ton? Dia nggak bangun?" tanyaku pada Tony sedikit panik. "Sudahlah, biarkan saja dulu. Kita tunggu saja di sini. Sebentar lagi dia bakalan bangun," jawab Tony meyakinkanku. "Ya sudah, kalau begitu aku ke dapur dulu mau masakin dia makanan. Mungkin dia lapar sampai pingsan begini," jelasku pada Tony. Sembari memasak makanan, aku bernyanyi kecil. Namun aku heran, seperti ada yang mengikuti suara nyanyianku. "Ton, kamu suka juga ya sama lagu yang aku nyanyiin?" tanyaku pada Tony. "Lagu apaan?" balas Tony balik bertanya. "Orang kamu baru aja ngikutin aku nyanyi," jelasku padanya. "Ngigo kamu, masih pagi begini sudah mengada-ngada. Mana ada aku nyanyi, denger saja tidak," balas Tony mematahkan omonganku. "Terus siapa yang ikut menyanyi kalau bukan kamu?" tanyaku sedikit takut. "Setan kali," balas Tony sembarangan. "Hush, mulut kamu." Aku pun memberhentikan omongannya. Setelah kusiapkan makanan, kuletakkan di meja makan dan kututup dengan tudung saji. "Ton, kamu tidak jadi ke rumah Pak Wisnu. Siapa tahu orangnya sudah di sana," ucapku mengingatkan Tony. "Oh iya, sekalian saja kamu ikut. Lumayan, kerja sehari bisa beli beras sama rokok," ajak Tony. "Kalau Sahat gimana?" tanyaku balik. "Sudah, dia nggak bakalan hilang. Sudah gede juga. Nanti sore kita kemari melihatnya," balas Tony. Kututup pintu rumah Sahat dan kuikuti Tony yang sudah berjalan duluan. Ternyata Pak Wisnu seperti sudah punya firasat kalau bakal ada tamu yang akan datang. Dia sudah menunggu di depan rumahnya dengan segelas kopinya. "Pak Wisnu," sapa Tony dengan sedikit senyum kecil. Beginilah kalau mau menjilat sama Pak Wisnu. Tingkah Tony langsung ramah. Ada kalian berdua. Gimana, mau ngikut ngambil hasil panen?" sambut Pak Wisnu. "Iya ini Pak, kebetulan saya bawa Arjuna yang mau ikut juga Pak," jawab Tony. "Kalau begitu selesai makan siang kalian kemari lagi. Saya kebetulan baru pulang dari kebun," perintah Pak Wisnu. "Ya sudah Pak, kalau begitu kita pulang duluan ngumpulin tenaga," balasku dengan sedikit candaan so akrab kepada Pak Wisnu. "Ya sudah." Dengan senyuman dia mengakhiri pembicaraan. Kami pun pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Bergegas aku menuju dapur mempersiapkan makanan dan bekal untuk nanti sore. Siapa tahu masih lapar bisa dimakan di kebun. Setelah makan siang selesai, aku membawa seperti keranjang untuk tempat makanan dan minuman serta senjata untuk bertempur di kebun Pak Wisnu. Gimana Sobat Horor, penasaran kan sama kelanjutannya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.